siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rafa Anindita yang akan memandu Anda dalam segmen Eksplorasi Seru Indonesiaku menyusuri 3 tempat bertemakan wisata budaya dan juga pertanian bersama Evanas News. Informasi pertama ini, kami akan mengajak Anda berjalan-jalan untuk mengeksplorasi salah satu wisata alam yang cocok untuk dijadikan destinasi liburan bersama keluarga Anda nanti. Tempat ini tiket masuknya terbilang cukup affordable. Selain sekedar tempat healing, tempat ini juga bisa menjadi salah satu wisata foto-foto bersama keluarga Anda. Rekan kami, Desi Handayani, akan mengajak Anda sekalian untuk berwisata langsung di kawasan Kabupaten Sukabumi untuk menikmati keindahan alam yang ada. Oke, halo pemirsa. Jadi saat ini saya sudah berada di wisata Natura Selabintana. Yuk ikuti keseruannya. Oke. Halo Mas. Ya, halo. Selamat pagi. Kami dari Natura Selabintana ingin menawarkan ada berapa promo untuk di bulan ini, Pak. Ada promo tiket all in hanya di 25.000 aja, sudah bebas menggunakan semua fasilitas di dalam termasuk wahana tiket juga gratis. Untuk hari biasanya ada tiket masuk aja di Rp10.000, kemudian untuk tiket wahananya di Rp25.000, jadi totalnya Rp35.000. Kebetulan di bulan Mei dari tanggal 5 sampai 20 Mei ada promo tiket all in, jadi cukup dengan Rp25.000 saja sudah bebas menggunakan semua fasilitas di dalam termasuk wahananya. Natura Selabintana terletak di Desa Sudajaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Merupakan destinasi wisata baru yang bisa dijadikan pilihan untuk Anda menikmati liburan di akhir pekan ini. Kalau boleh tahu Pak, wisata ini berdiri sejak kapan ya? Kalau soft openingnya itu mulai tanggal 20 April kemarin ya. Baru saja mungkin ada sekitar 3 mingguan. Kalau tujuan dari dibangunnya wisata ini apa ya? Ya, untuk tempat wisata baru ternyata kan sini selain di Lembang, ternyata ini Sukabumi itu kedua untuk Logo Graffiti. Jadi kita mengutamakan untuk hiburan di sana itu ada logo graffiti atau loose graffiti. Nah, sebenarnya logo graffiti ini menggunakan gravitasi karena di sini kan logo graffiti atau loose graffiti. Di sini diadopsi dari Olimpiade logo di dunia yang ada di barat sana. Nah, ini menggunakan sebenarnya logo graffiti atau loose graffiti ini menggunakan, kalau di Olimpiade itu menggunakan es batu atau salju kayak ski gitu, tapi di sini menggunakan seluncuran atau pakai gravitasi menggunakan alat manual yang maju kita tarik sendiri, kalau ngerem ke belakang, jadi menggunakan turunan aja, nggak pakai es atau salju. Oke pemirsa, jadi saat ini saya sudah berada di wahana Logo Graffiti. Yuk ikutin saya. Oke Mas, kalau boleh tahu gimana sih cara naikin wahana ini? Jadi pertama-tama kalau mau naik gitu ya. Ya. Kalau Logo itu kan jalan ya. Oh, ini jalan. Ya, kalau ke belakang itu kan ngerem ya. Iya. Kalau ke depan itu stop. Kalau belok kayak biasa, Mas. Kalau belok itu kayak sepeda agak jauh beda sama sepeda gitu. Oke. Yuk kita naik. Boleh. Dia. Ya. Suasananya yang sejuk dan asri sangat cocok untuk Anda yang ingin sekedar healing atau menenangkan pikiran di kala suntuknya pekerjaan. Karena letaknya berada di tengah-tengah bukit dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Wah, seru banget pemirsa. Sangat menegangkan dan menguji adrenalin. Hey. Yuk ikutin keseruan lainnya. Oke, nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di spot air terjun. Gimana? Indah banget kan? Jadi di sini kita selain bisa menikmati wahananya, alamnya, juga bisa bersuah foto untuk di-upload di media sosial. Oke, pemirsa, selain ada air terjun di sebelah saya ini, juga sudah ada kolam ikan. Di kolam ini sudah banyak berbagai jenis ikan, mulai dari ikan koi, ikan sapu-sapu, ikan nila, dan ikan lain-lainnya, dari ukuran besar hingga ukuran kecil. Nah, pemirsa, perlu kalian ketahui bahwa di daerah Selabintana ini terkenal dengan sumber airnya yang sangat jernih dan juga dingin. Enak sih, suasananya adem, asri, bersih,
ada wahana buat anak-anak juga, anak-anak bisa berenang. Nah, pemirsa, di sini juga sudah disediakan gazebo atau tempat untuk beristirahat dengan keluarga ataupun teman-teman. Jadi kalian tidak perlu membawa tikar dari rumah. Nah, pemirsa, perjalanan kita di Natura Salabintana cukup sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di wisata selanjutnya. Dadah! Setelah mengeksplorasi destinasi wisata alam, kita beralih ke destinasi berikutnya yaitu belajar seputar kebudayaan. Di Vihara yang merupakan pusat spiritual dan budaya bagi umat Buddha, tentunya keunikan serta kebudayaan ini bisa dijadikan pelajaran untuk memperkuat toleransi di Indonesia. Rekan saya, Desi Handayani akan mengajak Anda belajar kebudayaan di salah satu wihara tertua yang ada di Kota Bogor, yaitu Wihara Danagun. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu cagar budaya yang berada di Kota Bogor, tepatnya di Wihara Danagun yang berlokasi di Jalan Surya Kencana nomor 1 Kecamatan Bogor Timur, Bogor. Selain menjadi pusat kegiatan agama bagi masyarakat keturunan Tionghoa berkeyakinan Taoisme, Konghucu, dan Buddha, vihara ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada bersama dengan Ibu Leni. Ibu mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai sejarah dari berdirinya Vihara Danagun ini. Oke, ya, Wihara Danagun ini memang kalau secara otentik atau catatannya pastinya kita nggak ada yang tahu tahun berapa. Cuma dari satu artikel yang saya pernah baca itu tahun 1672. Seperti itu, mungkin dilihat dari sejarah para pendatang suku Tionghoa datang ke Bogor ya. Itu melalui perairan, yaitu dari Sungai Ciliwung ya. Nah, itu seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman menjadi tempat ibadah atau tempat pemujaan para leluhur suku Tionghoa. Di ruang utama kita di sini ada dewa dewi ya. Di sini salah satu di sini adalah tokoh-tokoh leluhur tokoh Tionghoa. Yang di tengah ini adalah Kongco Hoktek Chengsin. Kita sebutnya Kongco Hoktek Chengsin. Menjelajahi vihara ini bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan budaya yang syarat makna. Di sini kita bisa belajar banyak tentang filosofi hidup yang penuh kedamaian dan harmoni. Kita bisa dibilang wihara salah satu tertua di Kota Bogor ya. Mungkin kakaknya juga tahu gitu ya. Nah, kalau untuk ibadahnya sendiri, di sini kita ada di setiap penanggalan lunar, setiap tanggal 1 dan tanggal 15 atau dalam bahasa Hokkien, Chinese Hokkien, kita sebutnya itu penanggalan Ceit dan Capgo. Nah, setiap malam Ceit Capgo itu kita mengadakan kebaktian secara Buddhis Mahayana dengan membacakan sutra atau yang kita kenal juga disebut Liam Keng gitu. Itu kita lakukan setiap malemannya, maleman tanggal 1 dan maleman tanggal 15. Nah, lalu pada saat hari H tanggal 1 dan tanggal 15 sendiri, itu sembayangnya lebih ke sembayang individual para umat, atau saya pribadi pun sembayang ke seluruh altar yang ada di wihara ini dengan melakukan sembayang pakai dupa. Itu sifatnya lebih individual. Jadi kalau untuk altar biasa di setiap wihara atau setiap kelenteng itu kita nomor 1 itu pasti ada yang namanya sembayang ke Tuhan. Ya, kita sebutnya sembayang Tuhan Allah lah, kita bisa bilang. Nah, kalau di bahasa Mandarin itu kita bisa sebut Hian Kung. Lalu kalau orang Hokkien, Chinese Hokkien sebutnya Tikong gitu. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Petilasan Mbah Bogor atau biasa masyarakat Indonesia kenal dengan Raden Kian Santang. Bisa dilihat ada penghormatan bagi beliau dan juga ada namanya Mbah Bogor. Dari vihara ini diharapkan semangat toleransi dan penghormatan terhadap budaya bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Karena di sini, di tengah keragaman, umat Buddha menemukan kebersamaan dan kedamaian mereka.
berwisata alam sudah, melihat kebudayaan pun sudah. Nah pemirsa, eksplorasi seru Indonesiaku kali ini akan diakhiri dengan mengunjungi destinasi pertanian agroeduwisata yang tentunya memberikan Anda pengetahuan serta keseruan. Informasi kali ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program Eksplorasi Indonesiaku. Saya Rafani Nita, sampai jumpa, salam Evanas News. Kawasan agroeduwisata Cikundul buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di KAC atau Kawasan Agroeduwisata Cikundul yang beralamat di Jalan Kapitan, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda sekalian untuk berwisata sekaligus belajar mengenai pertanian di sini. Yuk ikutin keseruannya. Nah, saat ini saya sudah berada di depan kawasan KAC. Seperti yang bisa Anda lihat sekalian, bahwa di sebelah kanan dan kiri saya terdapat berbagai macam tanaman yang dirawat atau ditanam di KAC ini. Nah, pemirsa, di sebelah kanan saya juga bisa terlihat ada tanaman kangkung yang cukup banyak ya. Ada yang baru ditanam, juga ada yang sudah mulai besar, dan di sebelah sana itu sudah terlihat sekali. Nah, for information, jadi di sini itu kita gak perlu bingung tanaman apa yang lagi kita lihat. Nah, bisa dilihat ke sini. Jadi di setiap tanamannya itu ada namanya sendiri. Jadi dikasih tahu nih, tanamannya kangkung. Ada nama ilmiahnya juga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KAC ini, saat ini saya sudah berada bersama dengan Ibu Teti sebagai staf administrasi di KAC ya Bu. Boleh dijelaskan Bu terkait tujuan dari dibangunnya KAC ini dan berada di bawah naungan apa? Untuk tujuan dibentuknya UPTD KAC itu memang kita melihat dari di Kota Sukabumi itu kan tempat khususnya untuk edukasi pertanian itu pada saat itu belum banyak dan belum ada. Nah, itu inginnya harapannya gitu untuk khususnya warga Kota Sukabumi kalau misalkan mau belajar tentang dunia pertanian lah perlu jauh-jauh ke luar kota gitu, karena di kita pun ada gitu. Kita di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Di sini yang memimpinnya kepala UPTD, satu kepala UPTD dan yang lainnya staf pelaksana. Jenis tanaman yang biasanya yang ditanam di KAC itu ada yang hidroponik, ada yang masih konvensional. Ya, kalau yang di hidroponik itu biasanya kita ada sayuran daun sama sayuran buah. Itu kalau yang di konvensional kita relatif ya. Kalau kita biasanya ada yang sayuran daunnya juga ada, sayuran buahnya ada, tapi biasanya kalau yang konvensional yang sayuran buahnya itu ada cabai sama tomat aja sih kalau kita jualnya itu ke para pengunjung. Ya, selain para pengunjung kita biasanya jualannya online juga. Biasanya kalau nggak online kita biasanya ke tos serba. Selain itu biasanya kita kalau online itu ke kantor-kantor, ke rumah sakit. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari mengunjungi kawasan agroeduwisata Cikundul ini loh. Selain bisa mencuci mata melihat pemandangan yang asri, di sini juga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran mengenai tanaman, mengenal berbagai jenis tanaman, serta untuk Bunda, bisa juga untuk membeli hasil panen sayur ataupun buah setelah selesai berkunjung dari KAC. KAC sendiri memiliki 3 program unggulan. Ada Safar, yaitu Sekolah Agro untuk Pelajar, Sabun, Sekolah Agro untuk Bunda, serta Saum, yaitu Sekolah Agro untuk Umum. Program ini akan mengajak Anda sekalian untuk melihat secara langsung kegiatan menanam, memberi makan ternak, panen, dan lainnya. Nah pemirsa, perjalanan saya menyusuri kawasan agroeduwisata Cikundul ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.